Nama aku Aiman, berusia 14 tahun, tapi hidup mengajar aku menjadi lebih tua dari usia sebenar. Sejak aku berusia 1 tahun setengah, ibu dan ayah memilih jalan masing-masing. Mereka bercerai dan aku ditinggalkan. Dibesarkan oleh atuk dan nenek yang sudah tua, di sebuah rumah kayu yang lantainya tanah. Aku belajar tentang arti kehidupan dari peluh mereka, dari doa mereka, dari kesunyian yang panjang. Setiap pagi aku lihat mata mereka yang letih, tapi tidak pernah sekalipun mereka mengeluh tentang membesarkan aku. Walau mereka bukan ibu bapa kandungku, tapi kasih mereka melebihi darah yang melahirkan aku. Ayah, ibu, mereka sudah ada keluarga baru, sudah punya anak-anak yang lain, tapi aku seolah-olah tidak pernah wujud dalam hidup mereka. Bukan sekali dua aku terfikir, apa salah aku sebenarnya? Kenapa aku ditinggalkan? Apakah aku tidak layak untuk disayangi? Kadang-kadang di kebun ketika hujan turun, aku melihat langit yang gelap dan aku berbisik di dalam hati. Aku tidak pernah meminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Tapi bila aku sudah ada, kenapa semua harus pergi? Di sekolah aku melihat teman-teman dipeluk ibu dan ayah. Aku hanya mampu tersenyum dan cepat-cepat tunduk. Bukan sebab cemburu, tapi sebab luka di dada yang sudah lama tidak pernah sembuh. Aku pernah bertanya kepada atuk dan nenek, kenapa orang selalu kata anak yang durhaka, tapi ibu dan ayah saya yang tinggalkan saya sejak bayi itu bukankah sudah durhaka? Mereka diam, tapi pandangan mata mereka aku faham. Tak semua orang kuat untuk bertanggung jawab, tapi aku akan jadi kuat demi dua insan tua yang tak pernah tinggalkan aku walau sesaat. Biarlah ibu dan ayah terus melupakan aku. Biarlah dunia anggap aku anak yang tak penting. Tapi aku sudah berjanji, aku akan jadi insan yang berguna supaya suatu hari nanti aku boleh genggam tangan atuk dan nenek dan bilang terima kasih karena tidak pernah buang aku waktu semua orang pergi. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di celah cahaya pagi, aku menyapu halaman kecil, tapi sudah terbiasa memikul tanggung jawab yang tak sepatutnya aku galas. Dari dapur, suara nenek memanggil dengan lembut. Aiman, nanti ikut atuk ke kebun ya, kita potong pisang hari ini. Aku senyum perlahan, senyuman yang selalu aku pakai untuk menutup luka yang tak pernah sembuh. Baik, Nek. Aku pandang jauh ke arah bukit yang sunyi. Dalam diam, aku bercerita dengan diri sendiri. Kalau aku ada pilihan, mungkin aku lebih rela tidak dilahirkan daripada hidup tanpa dipedulikan. Tapi aku tahu Allah tak pernah salah. Kalau hari ini aku diuji, mungkin suatu hari nanti aku akan jadi lebih kuat daripada mereka yang meninggalkan aku. Matahari mulai naik perlahan, langit membiru tapi di hati aku tetap kelam. Di kebun aku ikut atuk dan nenek potong pisang, panasnya terik tapi aku tak pernah mengeluh. Atuk angkat pisang di bahu, nenek tarik sabut dan daun. Aku bantu seolah-olah umurku bukan lagi 14 tahun, tapi sudah jadi dewasa sejak lama. Atuk, nenek. Atuk berhenti, letakkan pisang ke tanah. Nenek pandang aku dengan lembut. Aiman mau bertanya boleh? Boleh, mau tanya apa? Kenapa Aiman selalu dengar anak saja yang dibilang durhaka? Tapi ayah dan ibu yang tinggalkan Aiman itu bukan durhaka. Atuk dan nenek terdiam. Tak ada angin, tapi daun pisang bergerak seolah-olah alam pun faham kesedihan aku. Atuk menjawab, Aiman, tidak semua orang tahu cara jadi ibu dan ayah yang baik. Mereka mungkin tidak jahat, cuma mereka lemah. Nenek pun bilang,
Tapi Aiman harus ingat, yang kuat selalunya lahir dari luka yang dalam. Aku tunduk tangan menggenggam erat batang pisang. Aku tahan air mata bukan sebab aku malu, tapi sebab aku sudah biasa menahan rasa. Mereka tinggalkan aku, tapi Tuhan antar dua insan tua ini untuk ajar aku arti cinta tanpa syarat. Aku tak akan sia-siakan mereka, walau dunia terus tinggalkan aku. Aku janji, aku akan jadi seorang yang membanggakan mereka. Atuk dan nenek, surga dunia aku. Petang itu hujan. Air menitik dari bumbung bocor. Aku duduk di beranda, peluk lutut, tengok langit yang kelabu. Buku sekolah aku basah, tapi aku tidak peduli. Yang basah bukan cuma kertas, tapi hati aku juga. Aku berpikir tentang ayah, tentang ibu, tentang adik-adik tiri yang mungkin sedang dibelai. Sedangkan aku, bahkan suara mereka pun aku sudah lupa. Kalau aku tidak lahir, mungkin hidup mereka lebih senang. Tapi kenapa aku yang perlu tanggung semua? Kenapa aku yang tidak layak disayangi? Di sekolah aku melihat teman-teman dipeluk ibu mereka, dibawakan makanan, diambil waktu mereka pulang dari sekolah. Aku jalan kaki sambil telan air liur tengok mereka ketawa. Aku bukan cemburu, aku cuma rindu pada sesuatu yang aku tak pernah rasa. Tapi aku teruskan langkah, sebab aku tahu kalau aku berhenti, tak ada siapa yang akan datang sambut aku. Malam sunyi, lampu minyak tanah sudah malap. Kami makan ubi rebus bertiga atau cerita kisah zaman mudanya. Aku hanya dengar tapi hati aku jauh. Nenek, Aiman, maafkan ibu dan ayah kamu ya nak. Mungkin mereka tak tahu cara menyayangi kamu. Saya sudah maafkan mereka nek, tapi kadang-kadang saya cuma mau tahu apa salah saya. Nenek menggenggam tanganku, aku pun menggenggam kuat tangan nenek. Pagi kembali menjelma, hari baru, luka yang sama. Tapi kali ini aku bangun dengan semangat. Mungkin aku tak punya siapa-siapa di dunia ini, tapi aku ada dua insan tua yang mengajar aku apa itu kasih sebenar. Aku janji, suatu hari nanti aku akan bawa mereka keluar dari rumah kayu ini. Aku akan buktikan anak yang dibuang bukan anak yang kalah.